kepada RRI Pro 1 Singaraja. Sebelumnya kami menyampaikan beberapa hal. Terimalah salam kami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Wita Tongtieng. Pertama melanjutkan penyampaian terima kasih kami selaku Kementerian Agama Kabupaten Buleleng tentu diberikan ruang oleh RRI. Terima kasih banyak. Jadi dalam forum-forum seperti ini sebelum menyambut hari raya agama apapun, hari ini kita akan menyambut hari raya Imlek tahun Masehi 2024 juga kami diberikan ruang. Tentu kami ingin memanfaatkan pertama bagaimana tugas dan fungsi kita kami di Kementerian Agama sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29 Ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, berkaitan dengan fungsi kami, bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menyelenggarakan sebagian pemerintahan, urusan pemerintahan di bidang agama. Hari ini topik kita bagaimana kita hadir dengan 3 narasumber dari FKUB, dari Makin. Nah, inilah yang kita ajak sering berdiskusi terkait dengan bagaimana mengimplementasikan urusan agama sehingga sesuai dengan Pasal 29 bisa terlaksana dengan baik. Jadi tahapan hari ini tentu sosialisasi dan kami juga di Kementerian Agama di kantor tentu akan tetap duduk bersama dengan pihak yang lebih luas dan terkait dalam proses pelaksanaan Hari Raya Agama, melibatkan rekan-rekan dari Polres, dari Kodim, dari Dinas Perhubungan. Karena setiap hari raya tentu akan ada kesemarakan, ada kebersamaan dan keramaian pada tempat-tempat tertentu. Sehingga instansi vertikal kami instansi lintas di Kabupaten Buleleng sesuai dengan tusi tentu kita ajak sama-sama membantu tugas kami bagaimana melakukan pembinaan, perlindungan sesuai dengan pasal 29 ayat 2 khususnya. Jadi sekali lagi kepada umat Konghucu, kami juga di awal acara ini kami juga ingin menyampaikan selamat merayakan Imlek 2575 Kongsili. Semoga dengan tema tahun ini adalah naga terbang melayang kebahagiaan kampung halaman. Semoga keberkahan tahun Imlek ini selalu menginspirasi setiap langkah kita sebagai umat beragama. Saya kira seperti itu Mbak Bipit di awal. Terima kasih Pak Made Subawa ya sudah menyampaikan tugas dan fungsinya ya selaku Kepala Kantor Kemendag Kabupaten Buleleng. Baik, dan sekarang saya menuju Bapak Si Sulyong, Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Buleleng. Bapak, seperti tema atau topik yang kita angkat, keberkahan Tahun Baru Imlek 2024. Jadi keberkahan yang seperti apa yang diharapkan di hari raya ini, Pak? Hari Raya Tahun Baru Imlek 2575 Kongsili merupakan salah satu hari raya keagamaan Konghucu. Demikian juga halnya dengan hari raya besar keagamaan Konghucu lainnya. Setelah dasawarsa tahun-tahun yang sebelumnya, masa-masa pembatasan selama kurun waktu 2 dasawarsa lebih sejak tahun 2000, Tahun Baru Imlek dapat dirayakan kembali secara
nasional oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin dan selalu dihadiri oleh Presiden RI mulai KH Abdurrahman Wahid tahun 2021, Profesor Dr. Haji Megawati Soekarno Putri dan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga setelah resmi menjadi salah satu acara kenegaraan tahun 2022, Presiden Joko Widodo hadir secara daring. Pada perayaan tahun baru ini, tema yang diangkat adalah secara nasional, malu bila tidak malu, menjadi orang tidak menanggung malu. Kata malu sering kita dengar dan ucapkan, namun sudahlah kita benar-benar hayati dalam maknanya. Seperti misalnya, dapat kita lihat di berbagai media betapa masih banyaknya sekali kasus korupsi terjadi di negara kita. Seolah perbuatan korupsi mungkinkah kejahatan luar biasa, rasa malu yang harusnya bisa menjadi rem kita dalam melakukan sesuatu sekarang seolah-olah tidak ada lagi, tersisih dan bahkan terlupakan. Tema ini dimaksud mengingatkan kita kembali akan pentingnya memiliki rasa malu. Malu berkata tidak jujur, malu melihat hal yang tidak pantas, malu mendengar hal yang tidak baik, malu mengambil sesuatu yang bukan miliknya, dan malu untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Sebagai ungkapan syukur, doa dan harapan kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah karunia yang telah diterima selama ini dan yang akan datang, meningkatkan kesadaran umat Konghucu dan semua komponen bangsa Indonesia bahwa kita semua merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia yang wajib turut menjadi Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengajak dan mendoakan agar pemilu legislatif dan pemilu presiden dapat berlangsung aman, damai, lancar, langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bermartabat. Penyelenggaraan Tahun Baru Imlek bagi umat Konghucu merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di dalam keimanan Konghucu menyambut Tahun Baru merupakan saat yang tepat untuk bersyukur pada Tuhan yang rahmat dan mengungkapkan tekad untuk memperbaharui diri menjadi umat manusia yang lebih baik dengan meningkatkan perilaku terpuji yang telah terjadi tahun sebelumnya. Demikianlah mengucapkan syukur kepada pembimbingan Tien Yang Maha Esa, sangat berharap agar kegiatan mendapatkan dukungan, bantuan semua pihak sehingga dapat terlaksana dengan baik. Seperti Tahun Baru Imlek 2575 itu ada pengertiannya atau artinya, Mbak Pipit. Ya, silakan disampaikan. Kenapa Tahun Baru 2575 itu disebut Kongsili? Karena Kongsili merupakan hari kelahiran Nabi Konghucu di Tiongkok atau negara Cina. Mereka berdasarkan kitab suci Sisu, dan Tahun Baru atau Hari Raya Agama ini juga diterjemahkan oleh kitab Lici yang ada dari Tiongkok dan di Indonesia sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang dikembangkan oleh Majelis Agama Konghucu Indonesia Pusat Matakin dari Jakarta, dan itu disosialisasikan kepada makin-makin di seluruh Indonesia dan sakin-sakin di seluruh Indonesia. Sekian Mbak Pipit. Baik, pendengar, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan makna Tahun Baru Imlek ya bagi umat Konghucu ya. Dan untuk tahun 2024 ini tanggal berapa jatuhnya? Tahun baru jatuhnya pada tanggal 10 Februari 2024, dan pada saat itu perubahan lambang dari sebelumnya itu lambangnya kelinci, sekarang menjadi Tahun Baru Naga Kayu. Naga Kayu. Apa makna naga kayu tersebut? Makna naga kayu adalah untuk warga di seluruh dunia itu biasanya ya hasil-hasil pertanian itu menjadi subur, dan itu pun dilaksanakan di negara-negara seluruh dunia. Seluruh dunia, begitu naga kayu ya. Dan selain Konghucu yang dirayakan setiap
tahunnya ya. Hari raya apa lagi nih yang diperingati? Biasanya diperingati setiap setahun sekali. Ada di Hari Raya Agama Konghucu itu ada 14 hari raya. 14. Cingbing, Hari Semayang Ronde itu jatuhnya pada 22 Desember. Bertepatan juga dengan Hari Ibu. 22 Desember bertepatan. Berarti itu satu hari raya dengan hari yang lainnya itu berapa bulan sekali? Tergantung Bu. Baik, kita beralih dulu ke narasumber lainnya, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Bapak Haji Ali Mustafa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, ya, Ibu. Bapak. Apa tugas dan fungsi Bapak selaku Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mewakili dari FKUB, jadi kebetulan kami posisinya di Wakil Ketua. Memang kegiatan dialog seperti ini adalah merupakan program dari FKUB Kabupaten Buleleng. Setiap ada kegiatan keagamaan, hari raya keagamaan masing-masing. Nah, ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, dan ini merupakan adalah salah satunya pada kesempatan ini. Kebetulan yang hari raya itu adalah saudara kita yang yaitu untuk hari raya Konghucu, yaitu yang maka pada hari ini kita melakukan sebagian daripada tugas FKUB. Jadi ini fungsi dan tujuannya adalah kenapa FKUB menggagas seperti ini, kegiatan ini, bahwa hari raya, masing-masing hari raya itu dengan kita dialogkan di RRI ini, maka semua agama akan tahu. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Matakinnya bahwa hari raya fungsi dan tujuan daripada hari raya dan sebagainya tadi sudah dipaparkan seperti itu, sehingga umat lain itu akan tahu. Dan setiap ada kegiatan ini, oh ini hari rayanya hari raya Konghucu, dan itu sebagainya tahu, sehingga saling memaklumi dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya kegiatan ini, maka kerukunan umat beragama akan semakin mantap, semakin bisa kita laksanakan, khususnya yaitu ada di Kabupaten Buleleng ini. Ini tujuannya, sehingga ini bisa kita berkesinambungan. Setiap hari raya agama apapun kita akan melaksanakan dialog seperti ini. Mungkin di Islam juga sebelum ada Idul Fitri nanti kita juga akan melaksanakan seperti hari ini, dan mungkin agama-agama lain pun juga akan seperti itu, sehingga masyarakat umum itu tahu, oh kegiatan ini adalah sekarang dari program daripada atau kegiatan rangkaian kegiatan hari raya agama itu, sehingga tidak bertanya-tanya lagi, dan semuanya mudah-mudahan itu bisa menambah untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang rukun. Begitu. Yeah. Cukup? Iya. Saya kembali ke Pak Sulyong ya, selaku Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia. Nah, Pak, kan untuk warga Tionghoa itu kan tidak semuanya beragama Konghucu ya, Pak ya. Nah, bisa Bapak sampaikan tradisi-tradisi apa yang dilakukan ketika hari raya besar datang? Kalau masalah Tionghoa itu etnis, dan Tionghoa itu ada bermacam-macam agama. Iya, betul. Ada juga 6 agama. Iya. Tiap-tiap agama orang-orang Tionghoa itu punya hari raya masing-masing. Iya. Tetapi kalau orang Tionghoa yang beragama Konghucu memang seharusnya merayakan tahun baru Imlek 2575. Nah, kalau mengenai tradisi biasanya ada barongsai. Barongsai. Nah, itu pun tradisi. Tapi kalau tradisi jelas pasti ada agama. Tidak mungkin tidak ada agamanya. Setiap tradisi itu pasti ada agama. Sama dengan agama-agama yang lain seperti Hindu, Nyepi. Itu pasti atau galungan pasti tradisinya ada pasang penyor. Betul. Nah, kalau galungan itu
terjadi yang betul-betul tepat. Nah, gitu Bu. Iya. Nah, sama dengan Imlek juga banyak tradisi-tradisinya juga gitu Bu. Iya. Ya, jadi tradisi saling mengunjungi juga ada di sana. Saling mengunjungi ada, udah gitu masalah angpau. Angpau. Nah, Itu itu biasanya tradisi. yang ditunggu-tunggu ya, Ya. oleh anak-anak nih. Ya, anak-anak. Iya. Terutama anak-anak memberikan kepada orang yang sudah tua. Jadi anaknya lah yang memberikan angpau, bukan orang tua yang memberikan Oh, angpau. begitu. Iya, anak yang memberikan Ini angpau. salah kaprah ini, Pak. Iya. Biasanya kan ibunya memberikan anaknya, bukan begitu? Bukan. Oh, Gitu biasanya itu. anak. Karena dulu Anaknya misalnya ibunya- belum kerja bagaimana? Nah, biasanya kalau belum kerja ya paling pai dia, Bu. Apa itu? Ya, angpau itu sekedar tidak melihat nilai lah gitu, Bu. Yang penting ada isinya. Isinya, gitu, Bu. Gitu ya. Jadi yang lebih muda memberikan kepada yang lebih dewasa, dewasa. dan yang lebih dewasa yang sudah bekerja memberikan yang lebih tua atau orang tuanya sendiri atau rekan-rekan juga bisa. Berarti yang naik terus ya. Ya. Berarti dari ibunya memberikan neneknya, atau kakeknya lain sebagainya Ya, begitu gitu. ya. Dan perusahaan-perusahaan juga akan memberikan karyawannya. Karena perusahaan itu kan maju, anggaplah maju. Mereka pas tepaan juga etnis Tionghoa, mereka kadang-kadang membagikan angpau ini juga kepada karyawan-karyawannya, Bu. Iya. Tidak melihat agama, Bu. Iya, Semua. betul, gitu, Bu. iya. Apa sih tujuan angpau itu diberikan tuh? Apakah hanya sekedar ngasih duit gitu? Nah, itu sebetulnya ya seperti sumbangan lah untuk Oh, sumbangan. zakat seperti Kalau di Islam juga, zakat, ya, gitu ya. Oke, ya. Itu ada nilai nominalnya gitu. tergantung yang Kemampuan. etnis Tionghoa yang mampu lah. Kemampuan. Kalau mereka mungkin kaya, ya bisa 1 juta. Kalau mereka sekedar untuk karyawan mungkin dilihat dari perhitungan labanya berapa, ada merata 100.000 bebas jadi, Bu. Gitu. Tidak Bu tergantung. Pipit, ya. Ya tergantung lah. Mungkin ada juga kalau seperti sekarang mereka kaya sekali, mungkin mobil dikasih. Oh ya, sampai mobil. Gitu. Jadi bagus ya Pak ya, tidak melihat agama, siapapun itu yang memang berhak memperoleh dikasih begitu. Itu biasanya dikasih di mana tuh dikasih? Di rumah-rumah atau di mana? Biasanya warga yang tahu ini orang Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek, dan mereka kadang-kadang masang lampion. Oh, lampion. Mereka berkunjung ke rumahnya, itu biasanya mengucapkan Tiong Hi Fak Chai. Biasanya dikasihlah angpau seperti itu, Bu. Nah, juga bisa juga di kelenteng-kelenteng. Kelenteng-kelenteng. Tempat ibadah umat Konghucu, Bu, kelenteng. Bu. Itu juga kadang-kadang ada umat-umat yang lain itu di fakir miskin, mungkin ada ke sana diberikanlah zakat itu, Bu, juga, Bu. Begitu. Angpau itu, Bu, kepada umat Konghucu Iya. atau umat yang lain, Bu. Baik. Itu lampionnya warnanya selalu merah ya Pak ya? Lampion selalu merah karena merah itu ada lambangnya juga, Bu. Pada zaman Nabi Konghucu di Cina atau di Tiongkok itu ada sejarahnya juga, Bu. Dulu di Tiongkok ada binatang buas namanya kilin. 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 Simbol Konghucu juga, Bu. Kilin tuh, Bu. Kalau kilin itu pada saat dulu itu cerita di kitab suci juga, Bu, ada. Mereka datang pada saat malam hari, begitu ketemu warna merah, mereka takut ya, Bu, melarikan diri. Oh, gitu. Jadi Itulah cerita sejarahnya, iya. Bu, zaman kuno. Jadi takut dinasti. dengan warna merah. Ya. Kan ada perpaduan, ada kuningnya tuh Pak. Nah, kalau kuning tuh saya kira itu sekedar aja, Bu, enggak ada, Bu. Variasi. Ya, variasi, Bu. Yang jelas itu merah, Bu. Merah. Ya, maka kadang-kadang orang pakai kan baju setiap tahun baru Imlek pasti banyakkan pakai baju merah, Bu. Iya gitu ya. Merah dan ornamennya ada kuning gitu ya Pak ya. Emang agak mencolok ya Pak ya. Baik, kemudian saya kembali beralih kepada Bapak Made Subau SEMPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Ini terkait dengan kan masa pemilu sudah dekat ini ya. Beda berapa hari ya? 4 hari, Tanggal Bu. 10 Tanggal 4 Konghucu, pencoblosan. tanggal 14 pencoblosan. Bagaimana nih Pak strateginya biar semua bisa berjalan aman, damai begitu Pak?
Saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa agama itu adalah inspirasi. Bagaimana setiap langkah kita bisa diilhami oleh, diinspirasi oleh nilai-nilai agama. Bahwa nilai agama itu adalah bagaimana memanusiakan manusia, dan itulah tentu berkaitan dengan pemilu. Jadi bagaimana jangan sampai nanti agama dijadikan aspirasi. Kalau melalui aspirasi nanti bekas dan lain sebagainya agak panjang. Tapi bagaimana nilai-nilai agama, saya kira agama apapun pasti akan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, dan kesejahteraan tentunya. Itulah yang diharapkan mengilhami. Sehingga mudah-mudahan tentu kita semua berharap hajatan politik yang akan dilaksanakan tanggal 14 itu semua terilhami oleh nilai-nilai agama. Jadi saya ingin menyampaikan yang lebih luas lagi, Mbak Pipit, izin menambah ataupun mengomentari apa yang disampaikan Koko Suliong dan apa yang disampaikan Bapak Wakil Ketua FKUB. Jadi bagaimana kita semua, tadi Koko Suliong menyampaikan tentu bagaimana kemeriahan pelaksanaan tahun Imlek ini tentu mengundang keramaian dan lain sebagainya. Terus Wakil Ketua FKUB tentu menyampaikan bagaimana memaknai, memaklumi apa yang dilakukan oleh rekan kita, karena bahasa-bahasa yang sering muncul di FKUB adalah kita saudara. Rekan kita sedang melaksanakan upacara keagamaan, hari raya keagamaan, tentu kita terus ikut merasakan kebahagiaan. Maka kami di Kementerian Agama sangat terima kasih sekali kepada peran FKUB bagaimana kita semua, tagline Kementerian Agama di tahun 2022-23, tahun moderasi, setelah itu tahun kerukunan, inilah cikal bakalnya implementasi di lapangan. Kita semua memaklumi, ikut berbahagia saudara kita melaksanakan hari raya dengan kita juga bersikap moderat untuk mendukung, karena ini moderasi beragama adalah cikal bakalnya toleransi yang sudah kita bangun. Saya kira itu Mbak Pipit yang bisa kami tambahkan. Sekali lagi terima kasih. Baik, untuk Pak Haji Ali Mustofa terkait dengan pemilu sudah dekat, bahkan beda hanya 4 hari saja nih. Bagaimana strategi Bapak biar semua berjalan lancar, damai selalu begitu? Mungkin yang dapat kami sampaikan dari FKUB, pemilu ini kan hajatan 5 tahun. Betul. Tidak abadi kan ya. Jadi 5 tahun nanti akan bertambah lagi, ganti lagi pemilu tetap 5 tahun. Saya kira beda baju, beda apa, saya kira itu jangan dijadikan untuk permasalahan. Saya kira kita akan untuk menyelesaikan, mensukseskan ini, kita harus saling asih mengasuh, jalan gitu ya. Satu kebersamaan bahwa ini kita adalah merupakan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia, dan itu 5 tahun lagi kita akan ketemu dengan pemilu berikutnya. Saya kira kita kalau kita satu sama lain saling tidak baik dan sebagainya, itu 5 tahun masa kita juga nanti 5 tahun lagi juga akan begitu kan ini. Nah, untuk itu marilah kita jadikan pemilu itu adalah hajatan bangsa kita, dan kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kalau mungkin di Muslim itu akan tolong dijaga ukhuwahnya, sehingga kita saling kebersamaan kita, saling menghargai dan sebagainya. Beda pendapat monggo, tapi kita saling menghargai. Dan perbedaan itu saya kira itu akan indah jika kita saling menghargai. Nah, itu harapan-harapan kita, sehingga pemilu nanti 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, dan kemudian berikutnya adalah menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang baik untuk ke depan bangsa dan negara kita. Itu harapan kita. Ya, semua berharap seperti itu Iya, ya. itu ya. Beda pilihan boleh, Boleh. begitu. Ya, itulah yang indah ya. Itulah yang indah. Baik, oke, kita akan jeda dulu ya. Kita akan kembali lagi berdiskusi di dialog interaktif Hai Balikan Kan setelah beberapa iklan berikut ini. Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga. Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap saboh Indonesia. Hewa ai nova beita banosa si hasara tadi. Jadi astuni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia. Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia. Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia. Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami Cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik nggak lihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, 1 tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita nggak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan nilai, karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja yang dipancarluaskan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kita masih ada di acara Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama 3 narasumber di sini, Bapak Imade Subau SE MPD, Kepala Kantor Kemendak Kabupaten Buleleng, dan Si Suliong, Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Buleleng, dan ada Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Bapak Haji Ali Mustafa. Kami undang Anda di 0362246644 ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Bu Made di Sambangan. Oh, Bu Made di Sambangan. Silakan Bu Made. Bisa dengar ya, Pak? Oke. Sebelumnya selamat merayakan Imlek ya. Tanggal 10 ini ya. Betul. Semoga damai dan selalu ada rezeki buat kita semua. Astagfirullah, amin. Jadi berhubungan dengan rezeki tadi, saya ingin sedikit gini. Kenapa orang Cina itu kuat ya? Kuat dari segi ekonomi, olahraga itu kenapa? Apakah ada dasar keyakinannya di dalam kitab sucinya? Apakah ada mutunya begitu? Seperti saya kan di Hindu ya, ada Pancasrada. Yang pertama percaya dengan adanya Tuhan, ide Sang Yang Widi Wase, percaya dengan adanya karmapala dan lain sebagainya. Terus ada lagi Trikayu Parisude, berpikir, berbuat, berkata yang baik dan seterusnya. Apakah ada yang seperti itu? Iya. Yang mendasarinya gitu. Iya. Apakah ada di kitab sucinya tekanan? Apakah ada ajarannya gitu kali ya? Apa ada? Karena kan kita tahu orang Cina itu coba lihat aja ya di kehidupan kita sehari-hari. Selalu nomor 1 kaya gitu ya. Iya ya. mapan mapan apakah karena uletnya atau apa itu yang merasa berpikir ini heran ya Bu ya. Heran. Iya. Coba itu baik nanti kita gali informasinya bersama Bapak Si Suliong. Mutunya gitu, semoga bisa rezekinya gini. Sama dengan Ibu nanti. Baik, terima kasih Bu Made. Itu aja. Lagi satu, ya. Saya cerita sedikit aja. Waktu kecil saya ya, waktu kecil 50 tahun yang lalu, saya itu hidup di antara orang Cina, Muslim, Hindu itu di sana hidup. Saya pergi ke tetangga orang Cina, makan tempe aja ya, besar sekali potongannya gitu. Ini mah. Terus saya di rumah, kok kecil-kecil. Apakah dia mengutamakan makanan sehingga menjadi kuat dan lain sebagainya? Apakah itu ada yang mendasari di dalam keyakinan agamanya? Nah itu saja yang saya tanyakan gitu. Nah itu sekedar contoh saja. Baik. Terima kasih. Ada lagi Bu? Cukup? Iya. Terima kasih Bu Made di Sambangan, penelpon pertama di 24644. Untuk Anda yang mau join di sini silakan juga ya, kita berdiskusi bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Silakan di 0362246644 biar sekalian nanti dijawab. Kalau belum ada kita langsung saja ke Pak Si Suliong ya. Bagaimana nih Pak, bisa ditanggapi? Silakan. Kenapa sih orang Cina? Oh, ada yang masuk ternyata ya. Tunggu dulu nanti sekalian ditanggapi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pipin yang pakai baju putih. Oh iya, nonton di YouTube Pak ya. Iya, iya. Selamat pagi. Saya hanya mengucapkan selamat hari raya sebagai sesama bangsa Indonesia, saling menghormati saudara-saudara kita walaupun lain agama. Baik. Hanya itu aja Mbak Pipin, mohon maaf. Sedikit aja. Cuacanya cerah kok ya. Oh iya, terima kasih Mas Bambang di kawasan Banyuwangi ini ya. Jadi kami live Facebook, live YouTube ya, RRI Singaraja Official. Untuk Anda yang ingin join juga di sini boleh begitu. Baik, silakan ditanggapi untuk Pak Si Suliong mengenai. Selamat pagi Bu Made. Bu Made di Sambangan. Ibu Made kan bilang orang-orang Tionghoa itu kuat-kuat. Sebetulnya sama aja Bu Made. Karena kenapa orang Tionghoa kuat-kuat? Karena sering olahraga dia, sama-sama. Mungkin ibu-ibu juga kalau senam mungkin gitu. Ya memang adalah makan vitamin tuh
kalau memang kita pada saat itu kurang fit, makan vitamin. Kalau masalah makanan kita sama dengan orang-orang di Bali juga, mungkin orang Islam atau orang Bali itu sama aja Bu Made makanannya. Dan kalau masalah orang Tionghoa itu kaya-kaya karena mereka ulet kerjanya Bu Made. Dak manang hari. Dia hari Minggu pun kerja, dan kadang-kadang bangun juga jam 4 pagi sudah mulai kerja. Mungkin kegiatan itu semua ada. Juga di orang-orang pribumi pun masih ada Bu Made seperti itu. Banyak orang-orang Bali itu kaya juga banyak. Tapi cuma mereka itu tidak kelihatan lah kayaannya. Tapi kalau orang Tionghoa kan biasanya ya mungkin pamer mobil, punya rumah gitu banyak. Tapi kalau orang Tionghoa kaya itu tidak punya tanah, banyak usaha dia. Jadi kelihatan lah kaya. Tidak ada yang berkebun. Kalau di Bali anggap paling berapa persennya lah orang Tionghoa itu senang bertani gitu. Tapi kalau orang Bali kan banyak punya tanah sampai hektaran. Ada juga orang Bali nggak boleh beli tanah. Tapi kalau orang Tionghoa kan nggak, usahanya yang dimajukan. Maka mereka itulah kelihatan, makanya kaya-kaya gitu Bu Made. Terima kasih juga pada Pak Bambang yang mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih gitu Pak Bambang. Yang jelas tidak ada ajaran begitu ya. Ajarannya hanya rajin aja dan ulet gitu ya. Rajin dan ulet aja Bu Made. Tidak ada kitab suci. Kita tidak ada kitab suci yang menyatakan berbuatlah ini biar kaya gitu. Enggak ada. Nah, juga saya tambahkan ya harus banyak sembayang ya, amal juga sembayang. Jadi kalau orang Tionghoa biasanya kan sembayang di depan pintu. Itu berarti dia begitu baru bangun pasti ambil dupa dulu sembayang di depan. Ada Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, ada doa-doanya khusus itu. Doa-doanya juga ada. Nah, jadi kalau orang Tionghoa mengucapkan Tuhan itu Tien. Jadi Tien pada langit gitu. Baik. Ada yang masuk lagi? Iya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pipi. Pagi. Iya, ini kapan gininya ya? Apa? Acara apa namanya? Hari Raya Konghucunya. Ya. 10 Februari. Lagi 5 hari. Beda 4 hari dengan pemilu. Iya, betul. Berdekatan. Ya, bagaimana? Ada yang ditanyakan bersama narasumber kami? Kenapa? Narasumbernya ya? Narasumbernya ada 3. Yang baru bicara itu Bapak Si Suliong selaku Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Buleleng, dan juga ada Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bapak Haji Ali Mustafa, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Bapak Imadi Subawu SE MPD. Ada 3 narasumber. Ayo bicara dengan siapa? Silakan. Ya, Bapak Haji, ada Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Si Suliong, dan juga Pak Made. Pak Made. Iya. Ya, Pak Haji, Pak Made, Pak Si Suliong, ya. Ya, selamat Hari Raya apa namanya? Konghucu. Tahun baru Imlek Konghucu 2024. Gongsi Pacai ya. Ya, terima kasih. Ya, Gongsi Pacai. Terus sama kayak seperti kata Pak Bambang tadi, ya semoga kita tetap bersatu, ya kita selalu damai di tahun naga. Ya Mbak Pipi, iya, naga kayu. Terima kasih ya untuk Armada Pak, diapresiasi dulu Pak. Mengucapkan terima kasih juga terima kasih Pak Made. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tahun baru Imlek 2575 Kongsili. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srageng nggih. Iya, betul sekali Mbak. Silakan Pak Nyoman. Nggih. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Dari Kementerian Agama dan juga Swastiastu Pak Nyoman. Dari Ketua Agama Konghucu. Iya, betul.
Sancai, terima kasih. Ya. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan Hari Raya Kampus, di mana Hari Raya Konghucu ini merupakan hari yang sangat berbahagia untuk mendapatkan keberkahan dan juga kedamaian umat beragama Konghucu kita semua. Harapan kami semoga di hari raya ini kita semuanya mendapatkan sebuah kebahagiaan, kedamaian, dan apalagi sekarang kita menginjak tugas negara ya, tugas demokrasi. Ini yang harus kita semua. Bagaimana kita menjaga agar pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan damai. Ini mohon doa pada agama Konghucu agar bisa mendoakan bagaimana perjalanan pesta demokrasi dapat berjalan lancar, bersatu sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan. Sekian aja kami sampaikan. Baik. Dan juga sini ada pertanyaan sedikit. Silakan disampaikan. Di hari Konghucu ini biasanya ada tradisi-tradisi ya. Adanya barongsai dan juga adanya ampau. Bagaimana makna barongsai dan ampau itu dijelaskan kepada masyarakat Buleleng dan semuanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana atas partisipasinya ya yang ada di Bakti Sraga. Baik. Untuk Pak Si Sulyong, tadi pertanyaannya Pak Sudarsana itu mengenai tradisi barongsai yang maknanya. Maknanya dan juga makna ampau. Tadi Pak Dali sudah, mungkin baru bergabung Bapaknya ya. Tidak apa-apa kan diulang lagi. Ya. Silakan. Kalau mengenai makna barongsai dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, singa, barongsai itu kan ada lambangnya singa. Juga merupakan simbol keberanian Pak Nyoman Sudarsana, kekuatan dan kebijakan dan keunggulan. Tarian barongsai biasanya diselenggarakan pada saat sebelum tahun baru Imlek itu biasanya, dan itu biasanya juga diundang di barongsai ini biasanya banyak juga diundang ke hotel-hotel untuk mengadakan pertunjukan-pertunjukan. Nah, itu biasanya untuk mengusir roh-roh yang jahat ada di tempat-tempat yang ada pertunjukan barongsai itu biasanya. Jadi fungsi barongsai itu hampir sama juga dengan agama-agama yang lain yang dimiliki tradisi-tradisi seperti itu, Bu. Jadi untuk mengusir roh-roh yang jahat itu, dan itu pun barongsai itu ada upacaranya atau ritualnya untuk barongsai itu. Makanya kadang-kadang mereka bisa loncat setinggi 1 meter, begitu adakan atraksi. Jadi ada imajinasinya, roh-roh masuk ke sana, yang masuk ke sana ke gitu, orang yang megang itu. Orang yang megang barongsai itu, Bu Pipit. Terima kasih. Gitu. Iya. Berarti ini barongsai ini termasuk apa ya namanya? Tradisi yang sakral ya, pertunjukan yang sakral juga itu, Bu. Karena kalau mereka itu diadakan di dalam kelenteng, biasanya minta kepada para dewa yang ada di dalam kelenteng itu biasanya. Dan itu pun boleh dibilang pakai kertas, mereka pakai abu kertasnya itulah, kepalanya itu keliling selama 3 kali juga. Gitu. Begitu proses upacaranya. Gitu, Bu. Biar selamat begitu ya? Ya, biar selamat. Mungkin orang-orang yang main itu juga dimasukkan roh halus. Iya. Jadi betul-betul mereka tenaganya kuat. Iya. Seperti ya cara anak Bali orang seperti kerangsukan lah gitu. Jadi betul-betul mereka tuh imajinasinya kuat. Untuk mengadakan atraksi-atraksi bisa melakukan itu, atraksi itu. Kalau tanpa ada roh masuk ke tubuh dari yang membawa barongsai itu tidak bisa dia loncat sampai 2 meter. Mungkin menurut kepercayaan itu, Bu.
mungkin tidak bisa dia, Bu. Jadi udah betul-betul. Dan orang yang main barongsai itu sudah terlatih juga, tidak melihat pemainnya itu harus orang Tionghoa aja. Orang Islam pun boleh, orang Bali pun boleh, semua agama boleh, Bu. Yang penting mereka tetap dilatih di dalam kelenteng itu, Bu. Saat latihan itu ada upacaranya juga? Ada juga, Bu. Ada upacaranya juga, Bu, pada saat itu. Dan di sini kan jarang. Kalau di Jawa mungkin, Bu, ya. TNI pun ada yang bisa main barongsai. Maka di Cibubur mungkin. Itu orang-orang TNI main barongsai, tapi di bawah naungan kelenteng juga, Bu. Gitu. Dan ada pelatihnya. Itu pada saat memainkan itu, pada saat atraksi itu seperti tidak sadar ya? Kemungkinan juga, Bu, sepertinya. Makanya kepercayaan lah itu. Tradisi kepercayaan di etnis Tionghoa atau yang agama Konghucu punya. Memang itu kan dari Cina sudah ada. Tapi kalau di Bali apa namanya Pak? Dari di Bali kan ada masih barong bangkong. Barong bangkong seperti itu mungkin diritualkan juga, Bu, gitu, Bu. Sekian, makasih, Bu Pipin. Baik. Pak Sudarsana, semoga bisa diterima penjelasan dari narasumber kami ya. Nah, ini barongsai memang barongsai ini memang hanya ada pada saat hari raya Konghucu saja. Kalau di hari raya yang lain tidak dipertunjukkan ya? Ada juga dipertunjukkan. Juga, Bu, ada. Tapi tetap mereka tuh ke yayasan-yayasan masing-masing kelenteng, Bu, minta gitu. Jadi mungkin ada pertunjukan orang kawin, mungkin mereka bisa juga dipakai. Nikah juga dipakai. Ya, bisa dipakai juga, Bu. Pernah terjadi kecelakaan tidak selama ini? Selama ini kalau lihat yang di Singaraja belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Baik, untuk yang lain silakan di 24644. Nah, untuk Armada, terima kasih. Armada sudah memberikan apresiasi, katanya selamat merayakan Hari Konghucu tanggal 10 Februari begitu ya. Yang lain silakan, kami tunggu Anda di 0362244644. Lagi sedikit sekali, lagi 5 menit ya. Lagi 5 menit ya. Waktunya. Lagi 10 menit deh. Oke, untuk Anda silakan di 0362244644. Masih kita berbicara terkait dengan tema yang kita angkat, Kongzili. Kongzili ini apa sih artinya, Pak? Kongzili artinya tahun kelahiran Nabi Konghucu. Nabi Konghucu tahun 551 tahun sebelum Masehi, Bu, lahir. Ada yang masuk, Pak, sebentar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ini dari Tejakula. Ya. Pak Sutayo. Ya. Nih, Pak Sutayo penelpon kelima, silakan. Ini yang mungkin langsung saja nih pada ketiga narasumber ya. Di pertama yang ucapkan selamat yang menyambut hari suci Imlek ini ya, semoga dewanya ini memberikan berkah itu ya. Ya, terima kasih. Keselamatan, kebahagiaan ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua menyinggung itu karena di tahun ini bukan ini adalah bulan pemilu ya. Ini perlu juga itu terkaitan dengan masalah agama ya. Ya, jadi mudah-mudahan lah jadi pemilu ini itu artinya berjalan lancar, betul damai, sukses ya, jurdil, duper ya. Nah ini kalau didasari itu dengan nilai-nilai agama, baik itu agama apapun yang ada di Indonesia, saya kira akan bisa berjalan dengan baik itu. Nah yang penting jangan sampai, maaf ini ya, kita terlalu fanatik ya, fanatik dengan pilihan sendiri. Fanatik boleh, tapi jangan berlebihan fanatiknya ya. Jadi kita fanatik itu terhadap itu pilihan kita sendiri. Maaf ini kalau masalah agamanya sendiri itu karena kalau menurut dia agama kita yang ada di Indonesia ini adalah semuanya sama ya, diakui ya, setara. Saya katakan setara. Mengapa setara itu? Nah di sini tidak ada istilah mayoritas, minoritas itu. Nah itu yang penting setara itu, sehingga mendapat hak dan kewajiban yang sama. Nah kalau itu sudah dipahami bersama, saya kira kehidupan di ya kita berbangsa dan bernegara ini itu akan damai itu ya. Nah yang penting bagi kita utamakanlah kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara demi untuk kemajuan bangsa kita, demi persatuan. Nah kira-kira itu yang sudah kita sampaikan. Semoga nah kita semua itu
melakukan hak nah pilihnya sesuai dengan pilihannya sendiri tanpa intervensi dari siapapun ataupun mungkin karena kepentingan yang lain. Om Santi Rahayu. Baik, penelpon terakhir dari Tejakula Bapak Sutaya. Waktunya tinggal 4 menit Pak. Ditanggapi Pak. Iya. Kepada Pak Sutaya, kami dari warga Tionghoa ataupun umat Konghucu tidak pernah untuk fanatik kepada konsensus pemilu maupun dari partai PDI, mungkin Golkar. Kami memberikan peluang kepada umatnya masing-masing dan warga Tionghoa untuk memilih mereka siapa yang disenangi, itu terserah umat sendiri. Tidak ada kamu harus ini pilih, tidak ada Bu penekanan dari itu Bu Pipit juga Bu Pak Sutaya. Kami membebaskan karena pemilu ini kan hanya 5 tahun sekali. Tapi kalau umat atau warga, kita akan tiap hari ketemu. Pemilu itu hanya cuma tanggal 14-nya 1 hari. Habis itu kita tetap harus berkawan. Gitu Pak Sutaya. Sekian, terima kasih. Dan ucapan selamat tahun baru Imlek juga kepada kami. Kami ucapkan banyak terima kasih Pak Sutaya, dan umat yang lain pun juga kami minta terima kasih, Sancai. Iya, baik, terima kasih ya untuk Pak Sutaya atas atensinya. Waktunya sudah habis ini ya. Baik, dengan demikian kita akhiri saja acara ini sampai di sini. Tetapi kami sebelum akhiri ada baiknya memberikan closing statement masing-masing, terutama untuk yang pertama Bapak Made dulu ya. Silahkan Pak, closing statementnya mengenai mungkin titik-titik rawan yang perlu diwaspadai pada saat hari raya begitu. Silahkan. Makasih banyak Mbak Pipit, terima kasih banyak pada para pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang sudah berinteraktif. Terima kasih banyak. Ucapan itu adalah apa yang disampaikan selamat tahun baru Imlek kepada rekan-rekan Konghucu yang melaksanakan itu, artinya bahwa moderasi, toleransi yang menjadi tugas kami sudah diimplementasikan. Terima kasih Pak, Bapak dan Ibu semua. Yang terakhir terima kasih Pak Sutaya di Tejakula juga. Kami sepakat bahwa nilai-nilai agama mari kita pergunakan untuk menjadi menginspirasi kita semua dalam melakukan atau mengikuti pilkada serentak di tahun 2024 ini. Harapan kita semua bahwa pemilu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan mendapatkan pemimpin-pemimpin kita yang terbaik. Terima kasih banyak. Baik. Kemudian untuk Pak Haji, barangkali ada closing statement. Jadi untuk pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan ini satu, di pemilu tahun 2024 ini jangan sampai ada warga yang golput. Jangan sampai ada yang golput. Kemudian berikutnya mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Soalnya dengan kita bersatu itu kita rukun, itu kehidupan kita akan indah, nyaman. Maka jika itu tidak rukun maka kita akan merasakan nanti tidak nyaman dimanapun berada. Untuk itu mari kita jaga kesatuan dan persatuan kita, apapun agamanya, kita sama-sama bersama-sama untuk kita menjadi umat yang bisa rukun, damai dan seterusnya. Iya. Terakhir mungkin closing statement Pak Sisu. Terima kasih kepada warga Buleleng dan Bu Pipit juga. Dengarkanlah radio Pro RRI 1 RRI Singaraja. Untuk masalah pemilu kita harus menjaga kerukunan. Tidak boleh membedakan agama apapun sama, dan cobloslah pada saat tanggal 14. Siapapun yang menjadi presiden tetap kita dukung. Terima kasih Sancai. Baik, terima kasih Sancai. Baik pendengar, demikianlah dialog interaktif Hai Balikan untuk hari ini dengan 3 narasumber kami. Terima kasih untuk Bapak Imade Subawu SEMPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Bapak Si Sulyong, Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Buleleng, kemudian Bapak Haji Ali Mustafa selaku Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Buleleng. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah masuk di 24644, ada Ibu Made Sambangan, Pak Mas Bambang di kawasan Banyuwangi, Armada di
di Pancasari, Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga, dan terakhir Pak Sutaya di kawasan Tejakula. Yang hanya mendengarkan saja juga terima kasih. Kita akhiri acara ini dengan Parmo Santi. Om Santi. Om Santi 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 Om.